Jawab apa? Tolong teman-teman, tolong kakak saya kecelakaan. Saya ditabrak orang ini tadi. Gak tahu itu mobilnya. Gimana ya nabrak? Itu. Telepon ambulan. Mas. Apa? Mas. Gimana kondisinya? Mas, gak apa-apa mas. Gak sadar. Halo? Ya benar. Mas, aduh. Mas. Sus, permisi sus. Kakak saya habis ditabrak lari. Dia kakak saya satu-satunya sus. Kakinya penuh pendarahan sus. Saya takut kehilangannya. Iya, tolong tenang dulu ya. Nah, tolong Baik, Pak. Saya proses baik-baiknya. Tolong ya, tenang dulu, karena saya tidak. baik. Terus saya mesti banget, saya mau pingsan. Nanti dibayar sama berikan saya. Oh iya, baik, Bu. Silakan masuk dulu ya, Bu. Aduh, kepala saya masih banget udah mau pecah ya rasanya. Tolong diduluin dong dok, saya habis ini ada flight mau ke Perancis. Baik Ibu, setelah ini kami kasih pelayanan terbaik dari kami secepat mungkin biar Ibu bisa kembali ke kondisi prima Ibu. Mohon ditunggu ya. Ibu, tadi kakak saya habis ditabrak tapi saya masih disuruh menunggu Bu dan belum ada tindak lanjut apapun. Saya harus kemana ya Bu? Saya bingung banget Bu. Iya Pak, tolong tenang dulu ya Pak. Untuk bisa melanjutkan proses penyembuhannya, sebenarnya Bapak harus mengurus administrasi Baik Bu, dulu. saya Mungkin bisa harus kesana. ketemu. Iya. Saya Permisi Pak, untuk bisa melanjutkan perawatan dari kakaknya Bapak, pertama Bapak harus melengkapi dulu administrasinya. Mungkin bisa dulu mengisi form ini. Baik Untuk Bu. biaya perawatan dari kakak Bapak yang sekitar 50 juta Pak. Bisa saya proses dengan apa? 50 juta dok? Kakak saya ini cuma ditabrak loh dok. Emang bisa sampai sebesar itu ya biayanya? Mohon maaf sekali Pak, tapi ini sudah peraturan dari rumah sakit kami. Untuk bisa melanjutkan perawatan harus dulu memenuhi administrasi dan membayar biaya perawatannya. Saya menggunakan BPJS gimana dok? Kebetulan saya punya BPJS ini. Maaf Pak, rumah sakit kami tidak menerima BPJS, kami cuma menerima asuransi swasta ataupun pembayaran langsung. Gak bisa. Yaudah, kenapa tidak bisa ditangani dulu gitu nggak dok? Saya bisa nyari uang kok dok, saya bisa utang ke tetangga saya. Saya bisa dok, nanti insya Allah uangnya bakal kekumpul. Yang penting kakak saya ditangani dulu dok. Tolong dok, ini menyangkut nyawa kakak saya. Mohon maaf sekali Pak, tapi ini sudah peraturan dari rumah sakit kami. Untuk bisa melanjutkan perawatan harus dulu memenuhi administrasi dan membayar biaya perawatannya. Mas, cepat sadar ya mas. Aku nggak mau ditinggalin mas. Gak ada yang mau nolongin kita gara-gara kita orang miskin. Mas. Dokter, suster tolong. Kakak saya tidak bernapas lagi dok. Dok, tolong. Kakak saya nggak sadar lagi. Saya udah ngerasain napasnya dan nggak terasa. Kalau gitu ya sudah ya mas ya. Mungkin emang Enggak diperiksa dulu dok. Nggak ada tindakan selanjutnya. Beliau sudah tiada. Mas puaskan aja ya. Kamu bersabar.
Miris sekali. Karena ketidakadilan, nyawa manusia harus melayang. Seharusnya mereka bisa saling merangkul dan saling menolong, karena keegoisan salah satu pihak bisa berdampak kematian. Pada dasarnya, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kepada pasien, terutama dalam pencegahan kecacatan terlebih dahulu dan juga penyelamatan nyawa pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang untuk menolak pasien dan atau meminta uang muka. Kasus dalam riwayat tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan. Undang-undang yang dilanggar adalah Pasal 275 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi seperti berikut. Rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, ataupun tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dikenai hukum pidana penjara paling lama 2 tahun ataupun denda sebesar 200 juta rupiah. Selain itu, apabila kelalaian tersebut menimbulkan kecacatan ataupun kematian pada pasien, maka pelakunya dapat dikenai hukum pidana penjara paling lama 10 tahun ataupun denda sebesar 2 miliar rupiah. Seperti yang tercantum pada pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.